Hello everyone. Dalam pelajaran ini, kita akan mengerti bahwa untuk kebaikan dan keuntungan murid-muridnya di bumi, dan ini termasuk murid-muridnya sampai di akhir zaman, bahwa Kristus perlu untuk kembali ke Bapanya di surga. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya sedih. Jadi pertanyaannya, apa kebaikan dan keuntungan bagi murid-muridnya jika Kristus pergi kembali ke Bapanya dan tinggalkan mereka di bumi tanpa dirinya? Kristus katakan, jikalau dia tidak pergi, penghibur tidak akan datang. Tetapi jika dia pergi, maka penghibur akan datang kepada murid-muridnya. Artinya keuntungan bagi murid-muridnya ialah untuk menerima penghibur yang dijanjikan jikalau Kristus tinggalkan mereka. Pertanyaannya, apanya dari penghibur ini yang lebih dibutuhkan oleh murid-muridnya yang mereka tidak dapat peroleh dari Kristus? Sehingga Kristus perlu untuk tinggalkan mereka dan mengirim penghibur ini. Sebelum pertanyaan ini dijawab, kita perlu tahu dulu siapa penghibur ini yang akan menggantikan kehadiran Kristus di bumi bersama murid-muridnya. Kristus katakan penghibur ini adalah another penghibur. Dan dia atau penghibur itu akan berdiam bersama murid-muridnya selalu. Pertanyaannya, siapa dia? Siapa penghibur itu? Apakah penghibur itu adalah oknum ketiga di surga yang dikenal sebagai Roh Kudus? Jawabannya iya, sesuai dengan doktrin Trinitas. Karena doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ada 3 persons yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Dan salah satu person itu adalah Roh Kudus. Artinya sesuai dengan doktrin Trinitas, another penghibur ini adalah oknum ketiga di surga yang akan menggantikan dan meneruskan pekerjaan Kristus di dalam murid-muridnya. Artinya oknum ketiga di surga yang adalah Roh Kudus, bukan oknum kedua yang adalah Jesus Christ. Artinya sesuai dengan doktrin ini, kata dia di ayat 16 merujuk kepada oknum Roh Kudus sebagai another penghibur itu. Artinya Kristus menggunakan kata dia untuk menunjuk kepada murid-muridnya bahwa another penghibur ini bukan Bapa ataupun dirinya sendiri. Tetapi apakah itu yang diajarkan Kristus kepada murid-muridnya? Mari kita izinkan Alkitab sendiri untuk menjelaskan dan mengartikan apa yang Kristus maksudkan. Setelah Kristus katakan bahwa another penghibur itu adalah dia yang akan datang nanti, Kristus katakan di ayat 18 bahwa dia adalah dirinya sendiri. Aku yang nanti akan datang. Aku adalah Kristus, bukan siapa saja selain dirinya. Kristus katakan di ayat yang sama, aku tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur. Artinya Kristus adalah penghibur itu. Karena dengan dia tinggalkan mereka, murid-muridnya sedih. Karena mereka nanti di bumi akan hidup tanpa penghibur dengan kepergian gurunya. Namun Kristus katakan, walaupun aku yang adalah penghibur pergi, walaupun aku pergi dan aku ini adalah penghibur, kamu tidak akan ditinggalkan tanpa penghibur. Dengan kata lain, walaupun yang tinggalkan kamu adalah penghibur, namun penghibur itu akan tetap bersamamu di bumi karena yang nanti akan datang adalah aku. Dan karena Kristus adalah penghibur, itulah sebabnya dia katakan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak akan tinggal di bumi tanpa penghibur, walaupun dia tinggalkan mereka, karena yang akan datang nanti adalah dia, yaitu penghibur itu. Kristus katakan kepada murid-muridnya di ayat 21, aku nanti akan mengungkapkan diriku sendiri kepada murid-muridku. Kristus tidak digantikan oleh oknum selain dirinya sendiri. Sebaliknya, dia akan digantikan oleh dirinya sendiri. Ini cocok dengan kata allos, yang adalah kata another. Arti kata allos adalah yang sama dari yang berbeda. Yang sama adalah sama-sama Kristus. Yang pergi dan yang akan datang nanti adalah Kristus yang sama. Itu sebabnya mengapa Kristus sebelum dia naik ke surga mengatakan kepada murid-muridnya, aku selalu bersamamu. Seandainya another penghibur itu adalah oknum Roh Kudus, maka Kristus akan katakan, aku akan selalu bersamamu melalui dia yang bukan aku.
Tapi bukan itu yang Kristus katakan. Yang Kristus katakan, aku selalu bersamamu, walaupun Kristus akan tinggalkan mereka. Jadi pertanyaannya, bagaimana Kristus bisa berada di bumi bersama murid-muridnya, sementara dia sedang berada di surga dengan Bapanya? Kita mengerti bahwa Kristus datang dan mengungkapkan dirinya dalam tubuh kemanusiaan. Namun Kristus adalah God, yaitu God nature-nya. Sementara dia juga adalah sepenuhnya manusia nature-nya. Di dalam Kristus ada dua nature, nature ilahi dan nature manusia. Kristus memiliki dua nature. Bapa hanya memberikan anaknya kepada manusia berdosa. Bapa tidak memberikan oknum lain selain anaknya. Yang Bapa berikan hanya satu, yaitu satu-satu anaknya yang dibegotten. Anaknya yang diberikan kepada manusia dalam bentuk kemanusiaannya, Yohanes 1 ayat 14, dan dalam bentuk roh, 1 Korintus 15 ayat 45. Adam terakhir adalah Kristus. Kristus diberikan dalam bentuk roh. Artinya, yang Bapa berikan, yang adalah satu-satu pemberiannya bagi manusia, adalah anaknya. Dalam bentuk manusia dan dalam bentuk roh. Penghibur yang lain adalah Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Another penghibur adalah Kristus dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk roh tanpa tubuh kemanusiaannya. Another yang bahasa Grekanya adalah allos, artinya penghibur yang sama yaitu Kristus, namun beda formnya atau beda bentuknya. Bapa hanya memberikan satu pemberian bagi manusia berdosa, yaitu Kristus, dalam bentuk manusia dan dalam bentuk roh. Itu sebabnya mengapa another comforter adalah dirinya sendiri. Dia adalah aku dalam bentuk yang berbeda dari tubuh kemanusiaannya. Karena Kristus dibatasi kehadirannya oleh tubuh kemanusiaannya, oleh sebab itu, untuk kebaikan murid-muridnya sampai kedatangannya di awan-awan nanti, dia pergi ke Bapanya di surga dan memberikan dirinya dalam bentuk roh tanpa tubuh kemanusiaannya, agar dia selalu berada bersama-sama dengan murid-muridnya di mana saja dan kapan saja. Kristus katakan, setelah dia pergi tinggalkan murid-muridnya, dia katakan, aku tidak ingin engkau di bumi tanpa penghibur atau comfortless. Oleh sebab itu, aku yang adalah penghibur akan datang nanti. Dia adalah aku dalam bentuk yang berbeda. Sementara Kristus bersama-sama dengan murid-muridnya di bumi, mereka tidak menginginkan penghibur selain Kristus yang sekitar 3 tahun bersama-sama dengan mereka. Dan setelah kehadirannya dalam kemanusiaannya disingkirkan, barulah mereka merasakan kebutuhan untuk Kristus hadir bersama-sama dengan mereka. Bedanya sekarang Kristus hadir melalui rohnya, sehingga Kristus dapat katakan, aku akan bersamamu selalu sampai akhir sejarah bumi ini. Kristus masih bersama murid-muridnya sekarang, walaupun tubuh oknum kemanusiaannya di surga bersama Bapanya. Penghibur selalu ada, hanya bentuknya saja yang berubah. Dulu, hanya murid-muridnya yang benefit secara langsung dari kehadirannya. Sekarang, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja dapat memperoleh benefit yang sama dari kehadirannya melalui rohnya, yaitu another comforter. Semoga kita bisa benar-benar mengetahui apa itu kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kita dari semua yang salah. To God be the glory.